Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastian Syahriza. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Saya merupakan calon penerima beasiswa Bakti Prestasi di Universitas Prasetya Mulia, jurusan S1 Finance and Banking. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan inovasi saya yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan di Indonesia, khususnya untuk para generasi muda. Sebelum saya memaparkan inovasi, apa sih itu Finance and Banking? Jadi, finance ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara kita mengelola sumber daya dan mengelola uang untuk mencapai tujuan finansial. Sedangkan banking adalah suatu operasional praktiknya, yang kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menabung, bagaimana cara kita untuk deposit, terus kredit, dan cara kita untuk bertransaksi. Baik, apa sih permasalahannya? What is the problem? Gitu. Jadi menurut sumber yang saya tampilkan, saya ambil dari Theoderic, salah satu alumni Prasetya Mulia, yang dimana 99% masyarakat Indonesia ini memiliki tabungan di bawah 100 juta, yang cukup memprihatinkan. Dan di ternak uang, kenapa sih orang kaya itu makin kaya, tapi kita itu gitu-gitu aja gitu. Nah, ini merupakan edukasi penting bagi kita teman-teman semua. Yang pertama, dikarenakan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Menurut dari Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2013 itu hanya sebesar 21%, meningkat hanya sekitar 20% pada tahun 2022, yang dimana pada tahun 2022 ini hanya sekitar 49%, belum ada setengahnya. Hal ini memacu pertikaian sosial untuk peningkatan perekonomian di Indonesia. Dan yang kedua, budaya konsumtif dan minim tabungan, yang dimana masyarakat Indonesia ini memiliki spending yang berlebihan, bahkan spending ini hal-hal untuk yang tidak bermanfaat, dan mereka ini juga tidak memperhatikan bagaimana keuangan mereka dan menabung gitu. Dan yang terakhir, lemahnya perencanaan investasi dan pensiun. Masyarakat Indonesia ini belum memiliki kesadaran dan kemauan untuk memiliki perencanaan investasi yang jangka panjang. Why it matters? Mengapa sih ini kita tuh begitu penting terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia terkait keuangan ini? Nah, literasi keuangan itu minim rendah gitu teman-teman. Jadi terkait literasi keuangan Indonesia ini menyebabkan rawan utang konsumtif. Masyarakat di Indonesia memiliki utang itu konsumtif, bukan produktif, yang dimana utang konsumtif ini tidak dipergunakan untuk mengelola keuangan mereka, melainkan untuk spending hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua, tidak siap menghadapi kebutuhan masa depan, yang dimana masyarakat ini belum cukup untuk tabungan mereka dan tidak siap dalam perencanaan investasi. Dan yang ketiga, hambatan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, data support. Saya ambil dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana indeks literasi keuangan di Indonesia, terkhususnya di perkotaan, hanya sekitar 50,52%, sedangkan di perdesaan mencapai 48,43%. Jika di rata-rata, literasi keuangan di Indonesia ini masih rendah, yang kita ambil rata-rata itu sekitar 49,7%, tidak mencapai setengah dari populasi. Dan terkait di bidang pendidikan pun, tingkat literasi keuangan di Indonesia ini juga memiliki gap yang sangat jauh di antara perguruan tinggi sampai tidak lulus SD, yang dimana gapnya ini sekitar 30%. Mayoritas masyarakat masih belum paham terkait saving dan investing. Nah, terkait masalah-masalah yang saya tampilkan sebelumnya, apa sih inovasi yang akan saya berikan? Yaitu Finance Education Platform, yang dimana platform ini kita rancang dengan sederhana, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Fitur-fitur yang ada di platform tersebut terkait manajemen keuangan pribadi, yang dimana masyarakat ini bisa paham bagaimana cara dia untuk mengelola keuangan, cara dia untuk menabung, cara dia untuk berinvestasi, baik dari hal-hal dasar terlebih dahulu. Nah, pengenalan dari platform ini juga kita tampilkan terkait instrumen perbankan, jadi dimana nanti ada bagaimana cara kita untuk kredit, terus deposit, dan kita untuk bertransaksi secara mudah bagi masyarakat untuk keuangan mereka. Nah, dalam platform ini
Juga kita akan tampilkan edukasi-edukasi terkait investasi, yang dimana investasi ini hal dasar terlebih dahulu, yang dimana masyarakat bisa untuk mengakses mereka secara mudah untuk mereka belajar keuangan di platform-platform yang kita buat. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk platform ini kita sebarluaskan agar lebih mudah dijangkau untuk menyeluruh. Nah, lalu kita akan buat komunitas bijak keuangan anak muda. Nah, komunitas bijak keuangan anak muda ini merupakan suatu wadah belajar baik secara offline maupun online yang akan kita lakukan. Nanti juga ada mentor, terus kita bisa diskusi bareng, terus kita akan diadain game, challenge, dan untuk investasi sejak dini gitu. Nah, untuk komunitas ini kita bisa berinteraksi, bersosialisasi bersama teman-teman. Terus komunitas ini juga kita akan berfokus untuk generasi muda yang akan belajar finansial bareng. Nah, mengapa sih saya mengambil inovasi sebuah platform dan community? Nah, jadi platform itu teman-teman, platform itu adalah suatu alat edukasi finansial. Nah, nanti alat itu akan kita gabungkan dengan community. Community ini sebuah suatu ruang interaksi dan kolaborasi, sehingga mereka bisa belajar platform bareng, kita bisa untuk sharing-sharing pengalaman bareng, dan kita untuk bisa belajar terkait keuangan kita bareng-bareng. Nah, keduanya ini saling melengkapi. Dan harapannya semoga nanti bisa literasi lebih cepat dan menyeluruh, sehingga nanti kita bisa mengatur keuangan kita untuk investasi dan keuangan kita jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan yang saya kaitkan dengan investasi dan masalah yang tadi, masalah yang kita harus tekankan dan harus kita perhatikan itu literasi keuangan yang rendah di Indonesia, di mana literasi ini belum mencapai setengah populasi, yang dimana masyarakat itu masih belum aware, belum sadar terkait keuangan mereka. Nah, solusi dan inovasi yang akan saya sampaikan yakni terkait platform edukasi dan komunitas finansial, di mana komunitas dan platform ini saling melengkapi sehingga kita bisa belajar bareng dan kita bisa mengakses fitur-fitur platform untuk belajar berinvestasi, menabung, dan kita mendapatkan earning power yang akan kita lakukan. Harapannya semoga masyarakat ini kita bisa bijak mengelola uang, menabung, dan berinvestasi. Dan gap yang kita lakukan untuk tujuan kita selanjutnya, harapannya bisa perekonomian di Indonesia, khususnya di ekonomi bangsa ini lebih kuat, lebih maju, dan kita bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Baik, sebelum saya tutup terhadap inovasi yang saya sampaikan, saya ada sedikit quotes dalam bahasa Inggris, yakni financial literacy is not a privilege, it is a necessity for every generation. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri dan saya tutup. Saya pernah mengikuti OSIS dan bertanggung jawab sebagai ketua OSIS. Kedua, saya mengikuti PKS atau patroli keamanan sekolah. Dan yang terakhir, saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Terkait kompetisi di bidang akademik, saya mengikuti essay competition IPB OSIS Fest yang diadakan oleh kampus IPB, yang dimana kompetisi ini nasional dan pesertanya yaitu ketua OSIS seluruh Indonesia. Potensi dalam diri yang ingin saya tingkatkan dan saya ingin pertahankan ada 3, yaitu pertama, leadership, yang kedua, problem solving, dan yang ketiga, critical thinking. Alasan saya memilih program studi S1 Finance and Banking dan Universitas Prasetya Mulia, saya memiliki ketertarikan dan kecocokan terkait dunia finance and banking, yang dimana sesuai dengan minat dan bakat saya. I believe I deserve this scholarship because I have a strong commitment to continuous learning, development, and contribution to society. For me, a scholarship is not only a form of recognition for achievement, but also a moral responsibility to benefit others. Kontribusi yang akan saya berikan kepada kampus dan masyarakat setelah lulus, yang pertama, saya akan menjaga nama baik Universitas Prasetya Mulia yang telah memberikan saya peluang, kesempatan untuk saya belajar terkait keuangan. Di samping itu, saya akan mewujudkan inovasi dan ide saya yang saya sampaikan pada presentasi sebelumnya, yakni terkait literasi keuangan di Indonesia. Latar belakang kedua orang tua saya, yang pertama Bapak bekerja sebagai wira swasta yang bergerak di bidang otomotif, tepatnya yaitu mekanik mobil dan mekanik alat-alat berat. Dan Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menyimak. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.